Selamat siang saudara, Anda menyaksikan Breaking News bersama saya Muhammad Syahreza. Saudara, Pusat Kajian Anti Korupsi UGM mendorong kasus TPPU yang menjerat ex-Jampitsus Febri Adriansyah diambil alih KPK. Sementara hingga kini belum ada kejelasan kapan pemeriksaan terhadap Febri akan dilakukan. Pengusutan kasus dugaan korupsi dan tindak pidana pencucian uang TPPU yang melibatkan ex-Jaksa Agung Muda tindak pidana khusus Jampitsus terus dilakukan. Selain ex-Jampitsus, satu orang lainnya berinisial DR juga telah ditetapkan sebagai tersangka dan telah ditahan sejak 10 Juli lalu. Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung Anang Supriyatna bilang hingga saat ini belum ada jadwal pemeriksaan ex-Jampitsus. Nah, kebetulan ini kekhususan pelimpahan sudah penyerahan administrasi perkara sudah kita terima, dan terkait dengan yang disampaikan terkait dengan inisial FA itu, yang jelas yang bersangkutan masih ada di Indonesia, tidak keluar negeri dan kooperatif dan dalam pantauan penyidik. Artinya selama ini belum pernah juga ada pemeriksaan terhadap yang bersangkutan? Belum, kan baru kemarin, kan perlu proses kemarin ya. Pusat Kajian Anti Korupsi UGM mendorong kasus ini diambil alih KPK. Menurut peneliti Pukat UGM, Zainur Rahman, penanganan kasus ex-Jampitsus makin tidak jelas saat pelimpahan dari penyidik Polri ke penyidik Kejaksaan. Penanganan perkara ex-Jampitsus FA semakin tidak jelas setelah diserahkan dari penyidik Polri ke penyidik Kejaksaan untuk dilanjutkan penyidikannya. Potensi kasus ini berhenti hanya di FA ini juga sangat besar. Sedangkan tipikor itu adalah organized crime, kejahatan yang terorganisir yang jarang dilakukan oleh seorang diri dari pelakunya. Untuk mengatasi persoalan ini, ada satu jalan menurut Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019, yaitu perkaranya diambil alih oleh KPK. Sementara itu, menurut penyidik KPK 2013-2021 Yudi Purnomo, saat ini KPK belum akan terlibat dalam pengungkapan kasus korupsi dan tindak pidana pencucian uang yang melibatkan ex-Jampitsus. Ia juga menekankan bahwa KPK tidak bisa mengintervensi secara hukum terhadap penanganan kasus di Kejaksaan Agung. Kalau melihat situasi yang ada, KPK saat ini safety player dulu gitu ya. Melihat situasi yang ada gitu ya. Kemudian ya nanti mungkin setelah 2 bulan, 3 bulan barulah kemudian KPK istilahnya akan masuk gitu ya. Untuk kemudian melakukan supervisi secara mendalam ya. Kalau yang sekarang paling hanya formil-formil saja SPDP. Karena memang ketika ada penyidikan kasus korupsi harus mengupload di SPDP online, KPK mengetahui. Jadi formil-formil aja lah, dan KPK memang tidak bisa mengintervensi secara hukum gitu ya, penanganan kasus di kejaksaan. Selain ex-Jampitsus, polisi juga telah menetapkan seorang tersangka dari pihak swasta berinisial DR yang sudah ditahan sejak 10 Juli lalu. Korupsi dan TPPU itu meliputi 3 kasus berbeda, yakni terkait pengadaan batubara, PT Asabri, dan PT Krakatau Steel. Tim Liputan Kompas TV. Perkembangan kasus korupsi yang menyeret ex-Jampitsus Febri Adriansyah, kita akan tanyakan langsung kepada jurnalis Kompas TV, Asri Gunawan, dan juga juru kamera Andika Pratama dari Kantor Kejaksaan Agung Jakarta. Asri, bagaimana informasi terbaru soal barang bukti yang kabarnya juga diserahkan ke Kejagung? Seperti apa infonya kini? Ya Reza, pantauan kami di Gedung Bundar Kejaksaan Agung Republik Indonesia tadi sekitar pukul 11.30 waktu Indonesia Barat ada rombongan dari mobil ataupun juga di Treskrimsus yang hadir ke Gedung Bundar membawa yang diduga beberapa barang bukti. Tapi perlu saya tekankan terlebih dahulu, ini belum dikonfirmasi oleh pihak Kejaksaan Agung. Tapi berdasarkan pandangan mata saya, tadi ada sejumlah barang bukti seperti box kontainer besar, ini ada 2 buah, kemudian 1 buah box kontainer kecil, kemudian juga ada bingkai kecil dan juga besar, dan yang menarik Reza dan Saudara, ada mobil Alphard hitam dan mobil BMW berwarna biru yang juga tiba di Gedung Bundar Kejaksaan Agung Republik Indonesia bersama dengan Ditreskrimsus yang hadir tadi siang. Nah, hal ini juga akan kami konfirmasi kepada Kejaksaan Agung yang beberapa saat lagi rencananya akan memberikan pernyataan mengenai update atau perkembangan penanganan perkara yang menyeret ex-Jampitsus FA.
Nah, kemudian terkait dengan update-nya begitu penanganan kasus ini, informasi terakhir dan juga pernyataan terakhir dari Kejaksaan Agung Republik Indonesia lewat Kapus Penkum Kejagung Anang Supriyatna bahwa saat ini masih dalam proses pelimpahan administratif penanganan perkara yang tentu saja menjadi pertanyaan besar publik begitu, kapan FA diperiksa, di mana FA berada begitu, sudah dijawab juga oleh Kejaksaan Agung lewat Kapus Penkum bahwa sebelum kemudian bisa memeriksa FA ex Jampitsus, pelimpahan ataupun juga berkas, barang bukti, serta hal-hal yang memang sudah dilakukan penyidikannya di Polda begitu ataupun juga oleh Polri, ini harus semuanya secara rampung atau lengkap diserahkan ke Kejaksaan Agung Republik Indonesia. Barulah nanti Kejagung bisa menjadwalkan pemeriksaan. Tentu saja ini yang kita tunggu begitu, Reza dan saudara, bagaimana kemudian perkembangannya, sudah sampai mana pelimpahan barang bukti dan lain-lain. Ini nampaknya Reza dan saudara, beberapa saat lagi Kapus Penkum Kejagung akan memberikan pernyataan terkait dengan update atau perkembangan penanganan perkara yang menyeret ex Jampitsus FA. Kemudian yang juga bisa kami sampaikan, selain hari ini, kemarin juga Ditreskrimsus menyerahkan sejumlah barang bukti berupa koper berwarna pink yang diduga ini merupakan dokumen penyidikan perkara dugaan 3 kasus korupsi begitu yang bertuliskan BAP dan juga Mindik LP01 dan LP02. Kemudian selain itu yang di sisi lain selain dari Kejagung, di Polda juga ini menggandeng FBI dan juga United States Secret Service untuk kemudian menguji keaslian ataupun juga kadar emas yang mana ini disita dari sejumlah penggeledahan yang dilakukan di sejumlah titik begitu. Dan Reza, nampaknya sudah akan ada pernyataan dari Kapus Penkum Kejagung. Saya kembalikan kepada Anda di studio. Oke, kita juga nantikan pernyataannya dari Kejagung. Asri, baik, terima kasih atas informasinya. Kita juga nantikan pernyataan dari Kejagung yang akan digelar sesaat lagi. Terima kasih jurnalis Kompas TV Asri Gunawan dan juru kamera Andika Pratama dari kantor Kejaksaan Agung Jakarta. Dan saudara, kita akan pernyataan dari Kejaksaan Agung soal update terbaru terkait dengan kasus korupsi yang menyeret ex Jampitsus, di mana kasus korupsi yang menyeret ex Jampitsus bukan hanya menarik perhatian karena barang bukti emas dan juga uang dengan jumlah fantastis, tapi juga karena polisi menyerahkan kasus ini ke Kejaksaan Agung yang notabene adalah institusi asal Febri. Dan pengalihan kasus dari Polri ke Kejagung dinilai pakar pidana Universitas Jenderal Sudirman, Hipnu Nugroho, tak lazim. Dan berikut analisisnya untuk Anda. Jadi pelimpahan itu kalau kita lihat hal yang tidak lazim, Mbak, karena di dalam pasal 58 KUH baru itu sebutkan bahwa setiap penanganan yang dilakukan oleh penyidik berkoordinasi dengan penuntut umum dalam rangka sebagai bentuk sistem peradilan pidana sesuai dengan kewenangan masing-masing. Kayak gitu loh. Jadi harusnya di penyidikan dulu, di polisi kan gitu lah. Oke, jadi Anda sepakat apa yang dikatakan oleh Prof Mahfud ya? Beberapa hari yang lalu. Kalau ini memang tidak lazim dan sebagainya kalau menurut Anda, dari penilaian Anda? Betul, pasal 58 seperti itu, Mbak. Pasal 58 kan setiap penanganan yang dilakukan oleh penyidik Polri berkoordinasi dengan penuntut umum sesuai dengan kewenangan masing-masing dalam kerangka sistem peradilan pidana. Itu sebagai bentuk jalan maju. Karena kalau kita lihat KUHP lama itu mengenal asas deferensium utuh. Ada pemisahan antara penyidik dan penuntut umum. Sekarang digabungkan sebagai ruang koordinasi yang itu diatur di dalam pasal 58 sampai 60 KUHP baru. Oke, jadi kalau menurut aturan hukum prosesnya semestinya seperti apa yang harus dilalui? Semestinya penyidik Polri mengundang penuntut umum untuk melakukan suatu koordinasi. Jadi bukan menyerahkan. Nah itu, bukan menyerahkan. Kita lihat coba pasal 58, setiap penanganan tindak pidana yang dilakukan oleh penyidik Polri koordinasi dengan penuntut umum sesuai dengan kewenangan masing-masing. Nah, kewenangan masing-masing dalam rangka sistem peradilan pidana. Dan kasus ex Jampitsus masih akan kami hadirkan untuk Anda usai jeda. Pastikan Anda bersama kami di Breaking News Kompas TV.